mau tanya, di sini apakah kalian sudah pernah membaca tentang timun emas? Timun emas pernah baca? Pernah baca, Bu? Belum. Kalau ini Mari Undang, udah Bu. Yang pernah baca novel udah pernah? Udah Bu. Nah, kalau anak-anak itu semua, kalau kalian sudah pernah membaca novel, baca novel tentang timun emas atau yang lainnya, itu berarti kalian sudah pernah membaca teks narasi, ya. Oke, kita memasuki struktur teks narasi. Struktur teks narasi itu ada orientasi. Nah, dalam cerita itu ada namanya orientasi, bagian awal cerita. Bagian awal, misalnya dia menjelaskan suatu ketika, kayak gitu. Bagian awalnya orientasi, yang kedua komplikasi, bagian permasalahan dalam cerita itu. Yang ketiga adalah solusi, pemecahan masalah. Tadi kan komplikasi, ada masalah, kemudian solusi, bagaimana ia mengatasi masalah dalam cerita itu. Kemudian keempat itu ada koda, penutup, biasanya dibuat penutup. Oke, supaya apa itu teks narasi? Nah, ini sebuah ceritanya. Pada suatu hari yang terik, seekor kancil tengah berjalan-jalan di dalam sebuah hutan. Ia terlihat menyusuri hutan seorang diri untuk mencari makanan karena persediaan makanan di dekat tempat tinggalnya sudah mulai berkurang. Saat akal, ia mempunyai ide untuk menghadapi kawanan buaya yang terlihat besar dan garang. "Halo buaya, apa kabar kalian?" tanya kancil pada sekawanan buaya. Tiba-tiba, buaya yang berukuran lebih besar dari kawanannya muncul ke permukaan. "Siapa yang berisik mengganggu tidur siangku?" Buaya tersebut tampak murka. Sebuah contoh teks narasi. Coba siapa yang mau bersedia membacakan teks narasi? Oke, mulai, silakan. Jadi paragraf satu aja ya, nanti paragraf satu itu. Silakan. Dahulu kala, Coba berdiri. hiduplah seekor kelinci yang sangat bangga pada kesempatan hari. Oke, paragraf yang kedua, siapa yang mau membacakan? Silakan. Saat perlombaan dimulai, kelinci langsung berlari kencang dan meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Merasa yakin akan menang, kelinci memutuskan untuk beristirahat dan makan wortel di bawah pohon yang ringan. Karena Oke, nah itu contoh teks narasi. Ya, sekarang Ibu mau membagikan tugas. Ada 2 kelompok ya, 1 kelompok 3 orang. Kalian tentukan mana bagian orientasi, komplikasi, solusi, dan koda. Itu tugasnya sekarang. Pipi sampai ke pamijan ya, biar marah sama. Tapi langsung didiskusikan. Nah, tentukan mana bagian orientasinya. Oke, waktunya sudah selesai. Ibu perwakilan dari kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami. Struktur dari teks narasi yang kami baca. Untuk orientasi bagian awalnya, lembar pengamatan pengenalan karakter kelinci yang sombong, kura-kura yang lambat, dan latar cerita. Kura-kura berhasil melewati kelinci dan memenangkan. Dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kemudian dilanjutkan oleh kelompok 2. Tapi persilakan. Ketika kelinci meremehkan lawan dan memilih tidur di bawah pohon, sementara kura-kura terus berjalan hingga hampir mencapai garis finish.
Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.